rangka aksi puasa pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu melakukan kegiatan penanaman mangrove di kebun milik Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus atau SCY, tempatnya di Urai Ketahun, Bengkulu Utara. Nggak terasa terik panas mataharinya udah makin tinggi nih Pak. Bapak sendiri gimana? Capek nggak setelah mengikuti kegiatan hari ini? Memang ya agak lumayan capek, tapi dengan melihat suster, Romo, Bapak Ibu semuanya, rekan muda, PMK ada dari mahasiswa, itu memacu motivasi dan semangat saya untuk terus ikut serta berpartisipasi dalam penanaman mangrove di pantai Urai Ketahun. Ya, jadi nggak terasa ya Pak ya, walaupun panas begini ya di bawah happy aja. Ya. Jadi Pak, setelah kita mengikuti kegiatan APP ini, salah satunya penanaman pohon mangrove, kesan Bapak sendiri apa gitu loh? Bapak merasa ada kesan yang bisa disampaikan? Kesan saya bahwa ternyata memang merawat bumi ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Karena apa, memang bumi ini menjadi ibu kita. Jadi seperti kalau kita minta sesuatu kepada ibu dan ibu memberikan yang terbaik, nah demikian pula ibu bumi ini senantiasa memberikan kesejukan, kesegaran, sumber air juga dari ibu bumi ini. Maka sangat mengesan sekali untuk kegiatan penanaman mangrove ini dalam rangka aksi nyata aksi puasa pembangunan tahun 2025 ini. Gitu, Pak. Oh wow, benar sekali ya Pak ya, bumi ini adalah sama dengan ibu kita ya. Nah, terkait setelah selesainya kesannya tadi, terus dari Bapak sendiri ada harapan apa untuk umat paroki kita Santo Yohanes Penginjil Bengkulu ataupun dengan masyarakat umum? Pesannya untuk masyarakat di Bengkulu, khususnya memang khusus di Bengkulu Utara ini, yang kita lihat bahwa abrasi ini terjadi dari mana pantai Urai sampai pantai yang seolah-olah tidak terbatas ini, dan terjadi abrasi yang luar biasa. Maka harapannya masyarakat Bengkulu ini juga ikut tergerak dan bergerak bersama untuk terus berpartisipasi juga menanam, berikan hal yang baik bagi pantai ini, sehingga sungguh masyarakat Bengkulu ikut serta dalam penanaman mangrove, penghijauan mangrove di pantai. Ya, benar ya Pak ya. Ya berarti ini juga termasuk dalam pertobatan ekologis ya Pak ya. Baik, terima kasih ya Pak. Mari kita saling mengingatkan juga mungkin dari sesama umat ataupun masyarakat untuk menjaga bumi kita sebagai ibu kita sendiri. Terima kasih Pak. Saat ini kita sedang bersama mahasiswa, dan biar kita nggak penasaran nih mahasiswanya siapa, ayo kita kenalan dulu bersama mereka. Halo Dadi. Hai. Kelompok dari mana? Mahasiswa dari mana? Kami kelompok dari Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Bengkulu. Oh, dari Universitas Bengkulu ternyata. Kita mau tanya nih, gimana sih kesannya setelah melakukan kegiatan penanaman mangrove? Awalnya tadi itu nggak nyangka kalau bibitnya bakal sebanyak itu.
Jadi kayak bener-bener tanamannya tuh mangrove itu rapet kan. Jadi ini tuh nanti misal harapannya ini nanti bakal tumbuh semua, ini bakal jadi benteng yang sangat kuat bagi pantai ini sih harapannya. Terus juga partisipasinya sangat banyak dari berbagai kalangan. Ada anak-anak, mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak, bahkan petinggi-petinggi gitu. Jadi kayak yang benar-benar kontribusinya dari berbagai lapisan masyarakat seperti itu. Kalau dibilang seru banget sih, karena kayak jujur kalau aku pertama kali untuk kegiatan kayak ini seru banget. Seru banget ternyata. Seru juga karena rame-rame gitu ya. Rame-rame. Setelah kita pulang dari Ketahun sini menuju ke Bengkulu, apa sih harapan kita ke depannya untuk teman-teman mahasiswa ataupun bagi masyarakat nanti? Kalau dari kami mungkin harapan yang sangat kami ingin untuk semua orang terapkan itu, mungkin semua orang tahu menjaga alam itu buang sampah segala macamnya. Cuman kita melupakan bahwasanya alam itu banyak tempatnya gitu. Salah satunya di pantai. Pantai juga perlu kita jaga. Khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara ini, dari pas perjalanan kami ke sini tadi itu banyak sekali pantai kena abrasi gitu. Iya, benar. Jadi harapannya setelah ini makin banyak pemuda, mahasiswa, anak-anak, orang-orang dewasa itu teredukasi bahwasanya menanam mangrove itu sangat penting gitu. Iya, penting ya. Kemudian harapan juga setelah melakukan penanaman mangrove yang terkhususnya di sini, harapannya ya semua pohon-pohon yang ditanamkan di sini tumbuh dan akan menjadi pelindung bagi daerah di sekitar kebun ini. Terima kasih ya teman-teman untuk kesan pesan dan harapannya. Terima kasih. Sama-sama. Saat ini kita mau nanya-nanya nih, tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu dengan Mas sendiri, dari siapa, terus dari kelompok mana? Perkenalkan Mbak, nama saya Jen Parlin Sinurat. Kami dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Bengkulu. Oke. Nah Mas, setelah mengikuti kegiatan penanaman pohon mangrove di utara ini, dari Mas sendiri kesannya apa gitu? Kalau kesan saya pasti baik, yang dimana saya teringat bahwa ada pepatah mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru dunia. Salah satunya termasuk penanaman mangrove ini. Penanaman mangrove ini kesannya baik untuk saya ataupun anak cucu kita, karena nanti ini adalah dampak yang berkesinambungan terhadap anak cucu kita yang akan digunakan 100 tahun ataupun 200 tahun ke depan seperti itu. Adakah harapan yang bisa disampaikan untuk kita nih, harapan mungkin bagi sesama teman mahasiswa, teman ataupun masyarakat? Pertama, harapan saya untuk teman-teman saya mahasiswa, terlebih para aktivis, supaya menggalakkan lagi yang namanya revitalisasi, yang dimana apalagi Indonesia ini termasuk salah satu paru-paru dunia seperti itu. Untuk teman-teman mahasiswa, saya harap mau dimanapun atau kapanpun itu menanam pohon itu, saya rasa itu adalah hal yang wajib. Dan untuk masyarakat sini, kalaupun nanti ada penebangan liar semisal ataupun penggundulan hutan, saya rasa masyarakat juga harus berpartisipasi dalam menjaga keseimbangan alam supaya tidak merambah hutan secara besar-besaran ataupun secara sembarangan seperti itu. Oke, terima kasih Mas untuk kesan dan harapannya. Selamat siang, Bruder. Selamat siang, Mbak. Bruder, mohon maaf nih, mau nanya. Apa Dari tadi pagi sampai siang ini kan kita ada di Ketahun. Nah, saya lihat tadi kita lagi menanam. Nah, mau tahu dong, Bruder, itu tanaman apa saja yang ditanamin dari pagi? Yang ditanam dari pagi sampai siang itu pohon mangrove. Itu untuk melestarikan laut sebenarnya. Itu tanaman yang bertahan pada air. Jadi kalau ada air kan itu bisa menghidupkan dan untuk menghilangkan kepanasan yang ada di sini, karena di sini kan udaranya panas. Dengan menanam pohon-pohon itu maka udara akan menjadi sejuk. Oke, Bruder. Terus nanti setelah ini harapan dari Bruder sendiri apa ya? Kalau harapan saya ya ada kelanjutannya, tidak hanya berhenti di sini, karena kita hidup juga perlu udara bersih, perlu juga ekologi yang sungguh-sungguh baik. Maka untuk selanjutnya
tidak berhenti di sini, tapi setelah ditanam juga dipelihara. Nah, biasanya memelihara itu lebih sulit daripada menanam. Ya, Bruder. Maka diperlukan ketekunan untuk memelihara tanaman-tanaman yang ada itu. Oke, berarti nggak hanya berhenti sampai di sini ya, tidak Bruder. berhenti Nanti di ada sini aja, tapi harus ada kelanjutannya. Itu pemeliharaannya atau menanam yang lain, karena masih banyak tempat-tempat yang harus ditanam. Terus nanti setelah selain dari pohon mangrove ini, apakah ada tanaman lain yang selama ini yang kami tanam di pinggir pantai itu ada pohon kelapa, ada pohon trembesi, ada pohon pinus, dan juga ada pohon gayam. Itu nanti buahnya bisa dibikin keripik atau makanan-makanan ringan. Oke, Bruder, makasih ya, Bruder. Sama-sama, Mbak Buki. Selamat siang, Romo. Selamat siang, Popi. Mau nanya, Romo. Di Ya, sini boleh. kan kita tadi dari Bengkulu ke Bengkulu Utara, dari pagi sampai siang ini kita ada melakukan kegiatan. Tapi kegiatan ini dalam rangka apa sih, Mo? Sebenarnya ini merupakan kelanjutan dari apa yang kita renungkan di masa Prapaskah APP. Yang temanya adalah keluarga dan komunitas menyelamatkan bumi. Jadi kalau kemarin kan banyak renungan doanya gitu ya. Sekarang ini konkretnya adalah dengan menanam tanaman bakau atau mangrove di pinggir pantai. Yang sebenarnya di wilayah ini memang sudah direncanakan ditanami mangrove, cemara, pinus, gayam tadi, lalu kemudian trembesi dan lain-lain. Terus dalam kegiatan ini ada seberapa banyak umat sih, Romo, yang ikut terlibat? Sebenarnya yang terlibat itu ada yang kelihatan dan tidak kelihatan gitu ya. Yang kelihatan maksudnya adalah yang datang ke sini tadi ada sekitar 50-an yang teman-teman kita dari gereja. Terus masih ada mahasiswa dari UNIP, mahasiswa Visipol, dan ada PM KRI, anak-anak dari PM KRI. Jadi kira-kira yang mungkin sekitar 75 orang lah. Lumayan 75 banyak. orang, ya. Baik, Romo, terima kasih untuk wawancaranya hari ini. Semoga apa yang sudah kita tanam dapat tumbuh dan juga bumi kita menjadi sehat, dan juga karena kan bumi itu adalah sama dengan ibu kita ya, Romo. Iya, Jadi betul. kita masih saling menjaga. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Popi. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dialah Allah yang Maha Rahim. Dan pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mewujudkan apa yang kita renungkan selama masa APP, yaitu keluarga dan komunitas menyelamatkan bumi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena memberikan Paus Fransiskus untuk kita semua yang kita kenangkan hari-hari ini, yang mencetuskan bagi kita semua usaha untuk merawat bumi, untuk mencintai ibu kita, ibu bumi. Pada waktu itu, para rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat di tengah masyarakat Yahudi. Semua orang beriman selalu berkumpul di Serambi Salomo dan persekutuan yang erat.
Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu." Berbicara mengenai lingkungan hidup, berbicara mengenai Laudato Si yang sudah sejak tahun 2015 ditulis oleh Paus Fransiskus. Seperti orang yang berseru-seru di pinggir pantai, seperti orang yang berseru-seru di padang gurun, kalau menurut Yohanes Pembaptis. Tidak banyak mungkin yang mendengarkan, tetapi kita semua pada tahun ini juga dikuatkan oleh apa yang ditulis oleh Paus Fransiskus, bahwa kita semua adalah jemaat yang bersiarah berpengharapan. Jadi sekecil apapun pengharapan kita terhadap yang kita kerjakan, kita tetap punya optimis bahwa suatu saat itu akan ada hasilnya. Mungkin banyak orang yang menebang pohon, tetapi yang kita tanam kecil-kecil kan, mungkin itu tidak sebanding. Tetapi suatu saat apa yang coba kita usahakan ini mungkin akan membuahkan sesuatu. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dulu ketika saya masuk di tempat ini gundul dan tandus. Tidak ada pohon-pohonan yang seperti sekarang ini. Tetapi setelah kita mulai pagar dan ternyata ada tumbuh-tumbuhan, dan seiring dengan itu lalu banyak juga burung-burung. Dulu itu nggak ada burung-burungnya dan suasananya kayak suasana kematian. Tempat ini dihibahkan orang menjadi miliknya SCY, salah satu umat yang dulu didikannya Romo Kuanten di Lahat dan menjadi seorang pengusaha, lalu kemudian dulu mau membuat tambak udang di sini lalu tidak jadi, maka tanah itu diserahkan kepada kongregasi SCY. Kita sudah sepakat bersama sebagai kongregasi akan menjadikan tempat ini menjadi tempat untuk mungkin kalau contoh itu terlalu hebat sekali ya, tetapi usaha mengatasi abrasi dan mencoba mewujudkan apa yang disarankan, dinasihatkan oleh Bapak Paus Fransiskus. Jadi harapannya dengan datang ke tempat ini orang akan membaca Injil yang konkret, bagaimana Allah pencipta yang begitu baik itu. Maka bagian pantai itu akan ditanami seperti tadi mangrove, cemara, pinus sudah ada, tambah mungkin kelapa, yang itu tanaman-tanaman pesisir yang bisa menahan abrasi tetapi juga menahan angin. Lalu kemudian beberapa bagian memang akan ditanami sawit tapi tidak semuanya. Beberapa bukit yang sebelah sini, lalu kemudian juga nanti akan ditanami kakao. Kakao itu di bagian sana. Mengapa? Karena untuk mengelola yang sebelah sini itu ternyata biayanya cukup lumayan, gitu ya.
memperhatikan laut itu juga ternyata biayanya cukup lumayan, maka harus ada dukungan juga. Maka nanti kita berharap bahwa tanaman sawit bisa membantu itu, dan kakaonya di Bengkulu ini justru sekitar tahun 90-an itu yang terkenal adalah kakao. Tapi kenapa sekarang kakaonya itu sudah habis sama sekali? Nah, ini yang kita kembangkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas dukungannya. Semoga ini menjadi berkat bukan hanya kita, tetapi harapannya akan menjadi sekolah hidup, sekolah lingkungan. Di kemudian hari, semua orang boleh datang ke sini, boleh belajar bermacam-macam aneka ragam tumbuh-tumbuhan yang ada di sini. Mungkin suatu saat juga bisa menikmati udangnya dan pelusnya di belakang sini ya. Nah, ini sesuatu yang saya kira dianugerahkan Tuhan secara luar biasa kalau kita pelihara secara baik. Mudah-mudahan banyak orang datang di kemudian hari untuk bersekolah juga mengenai pertanian organik di tempat ini. Terima kasih untuk semuanya. Dari seksi lingkungan, suster, biara, komunitas, juga yang sudah menyumbang. Ada yang sudah menyumbang tidak datang juga ini ya. Ada yang menyumbang 500 batang mangrove. Nah, ya. Yayasan 800 mangrove dan yang lain-lain yang cari-cari setiap hari itu banyak sekali gitu ya. Jadi saya kira kalau sudah tertanam tadi seperti tadi itu di sini berarti akan ada sekitar 13.000 ditambah 1.700 tambah 800. Go green with us. Akar kuat, bumi sehat. Sekolah